Dan akhirnya kita ketemu dengan akhir dari minggu pertama yang langsung tertuju kepada non-farm payroll. Tapi tentunya sedikit mengulas dengan apa yang terjadi sepanjang minggu ini. Tentunya ini adalah hal yang sudah kita duga dan sudah kita proyeksikan sebelum kemarin. Jadi kita ingat di hari Jumat yang lalu saya sempat menyampaikan tentang tarif resiprokal dan kemungkinan volatility ataupun volume perdagangan yang relatif liar. Dan itu yang terjadi sepanjang minggu ini, dan kita akan lihat ini akan diakhiri dengan non-farm payroll termasuk juga pidato Powell. Kira-kira akan arahnya kemana? Ini dia ulasannya. So, kemarin kita sudah mengingatkan terkait dengan remindernya adalah tarif dan juga non-farm payroll untuk minggu pertama bulan April. Dan ya, kita anggap sudah selesai, termasuk di periode minggu sebelumnya kaitannya dengan inflasi PCE yang memang relatif lebih rendah. Kemudian GDP juga menunjukkan angka yang lebih rendah. Tapi apakah ini mengindikasikan adanya kekhawatiran resesi yang semakin meningkat atau justru baru terpicu oleh kebijakan tarif yang sempat diumumkan di hari Kamis subuh kemarin? Nah, satu sisi kita juga jangan tergesa-gesa karena ada hal yang memungkinkan untuk market meninjau ulang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicermati, termasuk salah satunya non-farm payroll nanti malam. Nah, kalau kita kaitan dengan market moversnya, maka runutannya kurang lebih seperti ini. Kebijakan tarif yang kemarin diumumkan sudah resmi diberlakukan dan tanggal 9 adalah untuk pemberlakuan kaitannya dengan tarif resiprokal untuk negara-negara mitra dagang Amerika, termasuk di antaranya disitulah China dan juga Uni Eropa. Kemudian yang kedua adalah untuk 5 April itulah tarif dasar yang sebesar 10%. Jadi ada dua tahapan yang akan diberlakukan, tarif dasar yang diberlakukan untuk semua barang, sementara resiprokal itu akan diberlakukan kepada negara-negara ya dengan catatan tertentu seperti apa yang di-list oleh Trump kemarin ya. Salah satunya yang saya soroti adalah kebijakan tarif resiprokal untuk China dan juga Uni Eropa. Tapi diagramnya kurang lebih seperti ini. Begitu resiprokal tersebut dicetuskan ataupun di-list, maka kekhawatiran berikutnya adalah kaitannya dengan gangguan pasokan atau supply disruption. Nah, ini yang akan kaitannya memicu kepada kenaikan harga produksi ataupun kenaikan biaya-biaya lainnya. Dan akhirnya higher cost ataupun ya biaya impor yang lebih tinggi akan mengakibatkan produsen ataupun bahkan importir itu akan kelabakan. Dan itu menyebabkan harga barang akan kecenderungan mulai kenaikan, dan itu pula yang menyebabkan kepada arah inflasi yang berpotensi mengalami kenaikan. Ini persis dengan apa yang dikhawatirkan semula dari sejak masa kampanye Trump di bulan November yang lalu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan dampak dari kenaikan biaya produksi, tentunya kita rumitkan ke bawah, itulah kaitannya dengan gangguan, kita sebutnya mungkin gangguan terhadap permintaan. Ya, karena volume perdagangan relatif terbatas atau dibatasi karena kebijakan tarif tersebut, ya otomatis itu akan menandakan lower demand alias permintaan yang lebih rendah. Tentunya dengan permintaan yang lebih rendah ini mengakibatkan kepada tingkat pertumbuhan atau laju pertumbuhan yang relatif melambat. Nah, catatannya teman-teman, slower growth ataupun pertumbuhan yang melambat inilah yang notabene yang dikhawatirkan ya oleh para pelaku pasar untuk saat ini adalah mengancam ke arah resesi. Dan inilah dua poin utama yang sebetulnya kalau kita runutkan dari sejak bulan lalu kita sudah mengingatkan ada kemungkinan dampaknya mau tidak mau Fed ataupun Bank Sentral berhadapan dengan dua hal, yaitu masalah inflasi yang masih tetap tinggi, lalu kemudian masalah melambatnya ekonomi. Kalau semula Fed dengan mudah tinggal menunggu saja inflasi dan akan mencetuskan kebijakan berikutnya, apa yang akan dilakukan setelah kebijakan tarif itu diberlakukan. Jadi dampaknya yang paling utama adalah inflasi, makanya mereka menunda untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Tapi sekarang ini ada hal yang juga tak kalah penting, yaitu masalah laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun secara global, ya mungkin para pengamat pun menilai bahwa ekonomi Amerika masih baik-baik saja, termasuk Bank Sentral yang cukup yakini bahwa kebijakan belum layak untuk dirubah. Nah, tapi masalahnya adalah slower growth semakin kesini semakin menunjukkan ada angka-angka pertumbuhan yang relatif melambat atau melunak, dan dikhawatirkan dalam 2 atau 3 bulan ke depan mungkin kita akan lihat reaksi dari kebijakan tarif ini. Ini salah satunya yang akan dikhawatirkan atau dicemaskan, kemungkinan akan merembet ke masalah ekonomi global. Jadi bukan hanya Amerika tapi juga global. Nah, ujung-ujungnya dikhawatirkan akan memicu kepada resesi. Jadi market movers utamanya kalau kita kaitkan sekarang ini, ya semakin lama mereka menunggu atau menahan untuk menurunkan suku bunga, maka yang dikhawatirkan adalah resesi mungkin akan segera muncul. Di lain sisi, kalau mereka tergesa-gesa, mereka juga tidak bisa melakukannya karena inflasi masih terlalu tinggi. Jadi kira-kira Federal Reserve mau putuskan yang mana? Apakah dia akan berdasarkan inflasinya atau berdasarkan pertumbuhan ekonomi? Ini yang akan kita tunggu dari
pernyataan Powell dan juga kawan-kawan, terutama untuk pidato Powell nanti malam. Nah, bagaimana dengan reaksi dari para negara tetangga ataupun negara mitra dagang? Salah satunya kita lihat dari sini Jepang, yang notabene sebetulnya mereka mengandalkan dengan concern bahwa mereka sudah mengalami perbaikan ataupun pertumbuhan ekonomi yang moderat. Dan itu diyakini oleh para pelaku pasar dan juga termasuk bank sentralnya. Ya, BOJ dalam hal ini sudah memberikan indikasi akan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Tapi apakah ini akan berlanjut apa tidaknya? Ya, kita akan bergantung lagi. Kalau kemarin kita sudah dengarkan, Ueda menyampaikan dan menekankan kembali semua itu kaitannya dengan ekonomi Jepangnya yang dianggap sudah tumbuh, kemudian ada inflasi yang sudah mulai kenaikan, dan juga reaksi dari pasar domestik, tentunya kaitannya dengan permintaan domestik. Nah, yang dikhawatirkan sekarang ini, kebijakan tarif mungkin akan menimbulkan banyak ketidakpastian, terutama untuk ekonomi Jepang. Jadi, apakah ini akan menunda kenaikan suku bunga dari BOJ atau justru akan semakin, ya bisa dibilang mendukung ya untuk kenaikan suku bunga BOJ? Karena mau tidak mau ini akan menunjang atau mendorong pada inflasi. Tapi Ueda mengatakan bahwa mereka masih tetap harus memilah-milah ataupun bahkan melihat lebih dulu apakah dampaknya memang signifikan terhadap inflasi secara khususnya mungkin domestik ya kalau kita bicara tentang kemungkinannya, dan juga kaitannya dengan memicu apakah permintaan akan muncul atau tidak. Nah, ini kaitkan juga dengan pembicaraan upah yang baru akan muncul. Harusnya kita harusnya sudah akan segera dapatkan laporan terbaru kaitannya dengan kesepakatan upah dari Jepang. Nah, tapi terlepas dari itu, ternyata kalau kita perhatikan dampak dari kebijakan tarif tadi malam atau kemarin, ternyata dari sisi produsen, Nissan sudah memutuskan untuk menghentikan pengiriman pesanan tipe tertentu untuk pasar Amerika. Ya, saya rasa ini pun kemungkinan bisa saja diikuti langkahnya oleh produsen-produsen lainnya, terutama untuk otomotif ya. Karena kita tahu pasar Jepang, otomotif Jepang itu biasanya akan sangat bergantung juga kepada pengiriman ke Amerika. Nah, sisanya barulah ke Eropa ataupun bahkan ke Asia. Nah, di sisi lain, pemerintah sendiri akan mempertimbangkan kira-kira langkah apa yang lebih tepat untuk mengatasinya. Tapi termasuk salah satu pertimbangannya adalah dengan kemungkinan anggaran tambahan. Kaitannya anggaran tambahan ini, kalau saya rasa ini akan kaitannya dengan stimulus ekonomi. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh China. Sedangkan kalau China kita sudah tahu, dari 2 atau 3 minggu lalu, hasil keputusan dari pertemuan tahunan parlemen di China itu memutuskan untuk siap mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk juga mengantisipasi kebijakan tarif. Nah, saya belum dapatkan informasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh China, tapi kurang lebih saya rasa mereka akan segera menghitung ulang kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk stimulus meredam gejolak pasar akibat dari kebijakan tarif. Dan saya rasa itu pula yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Kebetulan untuk hari ini Hang Seng libur karena memang market China-nya libur festival Qingming, dan kita akan lihat itu respon atau reaksinya di minggu depan ya. Satu sisi, Amerika menjadikan kebijakan tarif resiprokal kemarin itu sebagai bentuk negosiasi, dan Trump mengatakan bahwa mereka sangat terbuka untuk melunak untuk khususnya China. Ya, ini kaitannya lagi-lagi dengan penjualan TikTok. Ya, saya tidak tahu apakah ini akan disetujui apa tidak, tapi rumor yang saya dapatkan 2 hari setelah ataupun 2 hari sebelum kebijakan resiprokal kemarin adalah kaitannya mereka langsung bertindak atau merespon dengan membatasi investasi ataupun bahkan membatasi yang namanya pengiriman kepada Amerika. Nah, apakah ini akan lebih berpengaruh dibandingkan 2017 atau tidak? Karena kondisinya teman-teman, eksposur perdagangan dari China ke Amerika sudah relatif berkurang sejak terjadinya perang dagang jilid pertama 2017. Jadi saya juga penasaran untuk kali ini kira-kira mereka sudah siap dengan seberapa besar peluru yang akan dilontarkan. Tapi kalau misalkan ternyata tidak berdampak, ya mau tidak mau market akan kembali kecewa. Saya rasa ini akan menjadi indikasi yang cukup potensial untuk ke depan. Jadi kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh China, terutama mungkin minggu depan ya. Nah, sementara untuk Uni Eropa sendiri, ancaman terbesar adalah kaitannya dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron dari Prancis yang mengancam bahwa kemungkinan bisnis besar di Eropa sebaiknya menghentikan investasinya di Amerika. Dan menurut Macron, ini yang akan rugi bukannya Uni Eropa, melainkan kepada Amerika sendiri. Ya, saya tidak tahu apakah ini akan menjadi ancaman hanya bentuk negosiasi ulang. Jadi antara dua, ini ancaman yang serius untuk dilakukan atau hanya sekedar ancaman balik supaya akhirnya terjadi kesepakatan ataupun negosiasi. Tapi untuk sementara waktu, menurut data, Prancis, Jerman, dan juga Uni Eropa secara keseluruhan itu adalah mengenakan atau dikenakan tarif resiprokal sekitar 20%. Cukup besar.
Sebaliknya, Inggris itu hanya berlaku 10% saja dan tercatat sebagai mungkin negara Eropa yang lebih rendah atau paling rendah, teman-teman. Dan tebak, ternyata ya bisa dibilang mereka lebih mengutamakan negosiasi dan berharap bahwa Amerika menurunkan tarif tersebut di bawah 10%. Ya intinya sih kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, harusnya ekonomi Inggris akan relatif sedikit lebih bagus dibandingkan Uni Eropa. Tapi kita nggak bisa menyimpulkan apakah itu akan berdampak serius, ya katakanlah konsisten atau justru hanya bersifat sementara. Tapi untuk sementara ini, baik pound sterling ataupun euro itu relatif menguat karena pelemahan US dollar, tapi belum tentu secara ekonomi. Nah, di sisi lain ada peringatan dari IMF dan juga JP Morgan. Salah satunya yang kita garis bawah di sini adalah IMF. Ya, mereka menilai akan ada ancaman terhadap ekonomi global, bukan hanya Amerika, tapi ekonomi global. Ini kaitannya dengan risiko yang signifikan, apalagi dengan diberlakukannya kebijakan tarif resiprokal yang dikhawatirkan adalah kemungkinan ini akan mengarah kepada melambatnya ekonomi global, bukan hanya Amerika tadi. Dan kemungkinan sarannya sudah ketebak ya, sudah terbaca bahwa mereka menganjurkan supaya negara-negara tersebut bekerja sama untuk meredam gejolak perang dagang atau ketegangan perdagangan. Di sisi lain, JP Morgan justru mengupdate proyeksi perkiraan resesi mereka dari semula 40% menjadi 60%. Kira-kira gawat atau tidak? Ya semuanya ini akan bergantung kepada seberapa lunak negosiasi yang dilakukan oleh Trump kaitannya dengan masa berlakunya tarif resiprokal. Kita masih punya waktu sekitar 5 hari ke depan untuk resiprokal, kadang baru diberlakukan 9 April. So dalam 5 hari ke depan, termasuk weekend besok, kita akan coba cermati perkembangan lebih lanjut kaitannya dengan negosiasi dari negara-negara tersebut. Kalau berhasil, lunak atau bahkan dilakukan penundaan, ya otomatis indeks saham harusnya mengalami rebound ya, karena dalam hal ini 1 minggu terakhir sudah tertekan, bahkan 2 hari terakhir secara intens tertekan lebih dalam. Jadi secara teknis, ya mungkin akan ada harapan untuk pertumbuhan ataupun rebound tersebut, terutama kaitannya dengan data non-farm nanti malam. Oke, sisi lain, Goldman Sachs dan juga Barclays memproyeksikan kebijakan ataupun pengumuman tarif kemarin itu justru akan mengancam kepada permintaan secara menyeluruh kepada permintaan minyak. Dan itu sebabnya mereka berdua mencantumkan proyeksi terbaru untuk harga minyak, yang mana untuk WTI diperkirakan akan muncul sampai ke 66 atau secara rata-rata akan ada di $66 per barel untuk tahun 2025 menurut Goldman Sachs, sementara Barclays menandai sejak terjadinya penurunan di bawah $74. Saya rasa kalaupun misalkan Anda ingat dengan apa yang pernah kami bahas di saat 2 bulan atau 1 bulan terakhir, kita selalu merujuk kepada level support $65 dan itulah yang terjadi saat ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan itu ternyata ditembus, ya otomatis seharusnya kita akan dapatkan level 60 atau bahkan $62. Apalagi penekanan dari Goldman Sachs sebetulnya bukan karena kebijakan tarifnya saja, tapi juga karena tambahannya adalah kebijakan OPEC. Kita tahu per April ini mereka lakukan yang namanya meningkatkan produksi kembali. Jadi saya rasa pasokan di pompa, sementara demand ataupun permintaan yang relatif lebih lemah. Jadi kemungkinan ya mau tidak mau harga minyak akan relatif terjebak dalam penurunan. Kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan apakah $65 ini ditembus apa tidak. Tapi semoga saja secara keseluruhannya menurut Goldman level terendahnya atau mungkin akan ada kisaran 65 atau $66 ya sepanjang 2025. Artinya kalaupun terjadi penurunan lebih dulu di bawah $65, ujung-ujungnya menurut Goldman nantinya akan pulih dan kembali ke level 66. Ya kurang lebih saya bacanya seperti itu. Tapi mungkin saja ada prediksi berikutnya kalau kita lihat lebih lanjut dari kebijakan-kebijakan yang terjadi. So, untuk nanti malam non-farm payroll yang akan kita discuss, ini kaitannya dengan angka ekspektasinya, teman-teman. Kalau lihat dari agenda ekonomi kalender, kita lihat ekspektasinya 137.000, jelas lebih rendah dari preview 151. Catatannya, saya tetap menekankan kepada teman-teman, walaupun data ADP di hari Rabu kemarin relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, that doesn't mean kita akan dapatkan angka yang sama atau relatif lebih tinggi. Artinya di sini ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan kenapa non-farm payroll diyakini itu akan mengalami penurunan. Pertama, yaitu kaitannya dengan data ISM Manufacturing yang mencatatkan level terendah dalam 6 bulan terakhir. Kemudian ISM Service Employment yang juga terendah dalam 9 bulan terakhir. Dan data terbaru di awal minggu ini, Jobs Job Openings, juga catatkan level terendah sejak bulan September. Kemudian ada Consumer Confidence yang saya sempat singgung dari sejak 2 minggu terakhir, melemahnya tingkat kepercayaan konsumen, itu juga ditandai dengan level terendah 12 bulan. Bahkan survei Michigan menunjukkan consumer sentiment yang juga anjlok. Nah, di sisi lain yang bisa saja menunjukkan positif adalah ADP dan juga
4 atau 4-week jobless claim. Nah, saya rasa 2 hal berbanding versus 4 ataupun 5 faktor, saya rasa harusnya akan kalah. Tapi ini bisa terbalik, teman-teman. Jadi, saya rasa pengingatnya adalah hati-hati dengan proyeksi dan hati-hati dengan angka aktual. Catatan utama yang saya inginkan untuk melihat adalah angka ekspektasi tersebut dikalahkan. Artinya kalau diharapkan 137, saya lebih expect mungkin ada 120 atau bahkan di bawah 120.000. Angka di bawah 120 atau di bawah 110 itu akan membuat konsistensi kepada pelemahan US dollar dan akhirnya emas kembali rebound. Ya mungkin perkiranya kita bisa dapatkan kembali harga emas di atas 3120. Tapi kalau misalkan ternyata datanya hanya kisaran mungkin 150.000, 165.000, maka kemungkinan emas akan sedikit tertekan, tapi tidak akan banyak, teman-teman. Karena penurunan menurut saya itu sudah relatif terwakilkan kemarin. Jadi kita akan lihat di sini mungkin pantulan ataupun bahkan penekanan. Tapi kalau ternyata secara mengejutkan data non-farm ini berada di 200.000 kembali, ya siap-siap saja profit taking akan menutup kemungkinan harga emas di akhir pekan ini. Nah, tapi nggak cuma itu, teman-teman. Karena di malam hari di jam 10 atau di jam 22.25 kita akan dengarkan pidato dari Powell. Kenapa ini jadi penting? Karena dilakukan setelah pengumuman tarif resiprokal kemarin. Jadi saya pun akan penasaran di sini apa yang akan dikatakan oleh Powell. Tapi dugaan saya, pertama, dia akan bersikeras dengan data ekonomi dan tetap mengacu kepada inflasi, kemudian meyakini bahwa belum ada tanda-tanda ke arah resesi karena pertumbuhan ekonomi masih tetap tingkatan normal, dan kemudian mereka akan tetap bertahan dengan suku bunga yang ada. Jadi pada dasarnya kalau dibilang hawkish mungkin tidak terlalu hawkish, tapi dibilang dovish pun tidak terlalu dovish. So akan relatif netral dan mungkin bukan menjadi market mover kalau tidak ada indikasi ke arah kebijakan. Tapi kalau misalkan perkiraan saya meleset, maka yang harus diperhatikan adalah apakah dia menutup pintu untuk masalah penurunan suku bunga atau tetap membuka pintu untuk penurunan suku bunga. Kalau penurunannya tetap dibuka, ya otomatis kita akan lihat emas akan rebound. Tapi kalau menutup pintu untuk penurunan suku bunga, mungkin emas saatnya terkoreksi cukup tajam dan bahkan mungkin kembali di bawah level 3000. Nanti sore kita akan lihat dari apa yang terjadi pada pergerakan selanjutnya dalam live streaming.